Ibu bapak saudara-saudara dikasihi Tuhan, khususnya dua keluarga besar, keluarga Bapak Santoko dan keluarga Bapak Sri Wiono, sebagai orang tua dari pengantin, percayalah bahwa pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Katakan amin. Pernikahan itu hak mutlak Tuhan. Saudara, kenapa pernikahan itu hak mutlak Tuhan? Karena Tuhan ingin melahirkan keturunan ilahi. Jadi itu luar biasa. Satu-satunya pernikahan di dunia ini yang Tuhannya ikut punya anak bersama yang menikah adalah pernikahan Kristen. Saya ulangi lagi. Semua agama di dunia punya ritual perkawinan. Tidak ada agama yang tidak punya ritual perkawinan. Tapi hanya pernikahan Kristen yang konsepnya ini sungguh luar biasa. Tuhan ikut punya anak bersama dengan kita. Jadi Mardi dan Citra, siapkan diri kalian secara penuh bahwa nanti kalau anak-anak lahir dari pernikahan kalian, itu bukan cuma darah daging kalian, tapi ada roh Tuhan dalam hidup anak itu. Dan tidak ada satu Tuhan pun di dunia ini kecuali Tuhan. Tidak ada Tuhan yang lain di dunia ini kecuali Tuhan kita yang ikut punya anak bersama dengan anak-anaknya. Saya akan bacakan ayat itu. Pengantin boleh ambil mikrofon dan dibacakan. Maleaki pasal yang kedua, ayat yang ke-14. Jelas sekali pernikahan Kristen ini. Maleaki 2:14. Silakan dibaca. Maleaki 2 ayat yang ke-14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Ya, satu-satu dulu, jangan tutup Alkitabnya. Saudara perhatikan. Adik-adik yang belum menikah, simpan firman ini dan persiapan diri baik-baik. Ketika kita menikah, yang Maha Kudus itu hadir menjadi saksi. Oleh sebab Yahweh yang telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Ibu bapak saudara-saudara, jangan salah baca. Istri masa muda dengan istri muda itu beda. Bedanya jauh sekali. Nah, di dalam Kristus Yesus Tuhan tidak ada istri muda. Sebodoh-bodohnya perempuan, ya nggak mungkin mau dimadu. Betul tidak? Nggak ada sebodoh-bodohnya perempuan. Apalagi yang pintar lebih nggak mau lagi dong. Mari lihat ini. Sebentar lagi yang Maha Kudus akan hadir menjadi saksi. Yaitu ketika kalian mengucapkan janji. Maka itu janji nikah, 1, tidak boleh dihafal. 2, janji nikah tidak boleh didikte lalu tinggal ditirukan. Tidak. Janji nikah harus keluar tulus dari dasar hati dengan kata-kata sendiri. Enggak boleh dihafal. Ketika kita berjanji, yang sudah menikah ingat ini. Ketika kita berjanji untuk seia, sekata, sehidup, semati, tidak ada istri muda. Ingat itu. Hanya satu istri, satu suami. Saat itulah yang Maha Kudus hadir menjadi saksi. Ada ratusan orang yang hadir menjadi saksi. Ibu bapak saudara-saudara, dalam sejarah buku tamu, buku tamu pernikahan itu milik Tuhan, milik gereja. Karena tadinya tidak ada agama apapun di dunia yang menikah pakai buku tamu. Kenapa buku tamu itu dimulai oleh gereja? Karena ayat ini. Jadi bagi saudara yang tadi masuk belum tulis nama dan alamat, wajib nanti pulang harus tulis nama dan alamat, lalu tanda tangan. Kenapa? Karena ayat ini. Ketika nanti kita mendengar kedua saudara kita ini berjanji, janjinya cuma 3 isinya, terserah kata-katanya. 1, bahwa sebagai suami, sebagai istri akan mentaati hukum Tuhan. Kalau suami itu mewakili Yesus sebagai kepala,
istri mewakili gereja yang tunduk kepada Kristus. Nomor 2, tetap setia walaupun ada godaan seperti apapun juga. Citra, saya baru melihat Citra hari ini. Bapak Ibu luar biasa, Citra tuh cantik betul. Mardi hebat kamu. Tapi maaf, dengar ya, jangan marah. Secantik-cantiknya perempuan, kalau hamil itu pasti jelek. Maaf. Karena melar semua. Nah, seringkali banyak suami tidak bisa terima ketika istrinya berubah. Atau sebaliknya, Mardi terjadi sesuatu Citra sehingga dia berubah. Nah, janji yang kedua, kalian akan tetap setia apapun yang terjadi. Dan ada siapapun yang datang, orang ketiga misalnya, ucapkan janji itu bahwa kalian akan tetap setia pada suami atau istri yang sah yang Tuhan berikan. Yang ketiga, isi janjinya, tidak boleh dan tidak akan ada kata cerai selama hidup pernikahan. Ingat ya 3 janji. Menjadi seperti Yesus kalau suami, menjadi seperti gereja tunduk kalau itu istri. Tetap setia apapun yang terjadi, perubahan apapun juga. Ada orang ketiga, orang keempat, pokoknya enggak, setia pada pasangannya. Yang ketiga, tidak akan ada kata cerai. Nah, ketika kita yang diundang mendengar pengantin itu berjanji, itu sebagai sumpah di hadapan Tuhan, itu yang dikatakan aku hadir menjadi saksi. Maka waktu kita pulang, kita tanda tangan di buku tamu. Buku tamu pengantin itu disimpan sebagai buku sakral kedua setelah Alkitab. Kenapa? Dalam tradisi gereja pada berapa abad yang lalu, karena itu yang mulai adalah gereja gara-gara ayat ini. Kalau ini misalnya, bukan kalian ya, tapi misalnya saudara diundang ke sebuah pernikahan dan mendengar janji. Tiba-tiba berapa tahun kemudian saudara mendengar, ya mereka ribut-ribut. Enggak bilang cerai, mereka ribut-ribut. Mungkin suami pukul istri, istrinya berkhianat, atau suami berkhianat, misalnya begitu. Maka kita yang diundang pada waktu orang itu menikah, kita berhak datang ke rumah orang itu, kita cari alamatnya di mana, lalu kita tanya, mana buku tamu pernikahanmu dulu? Kenapa kita tanya? Lalu kita buka halaman tanda tangan kita di mana. Dan saudara berhak menunjukkan kepada keluarga itu, ini tanda tangan kami waktu kamu menikah. Dan kami masih ingat janji itu, kamu gak macam-macam. Kenapa sekarang macam-macam? Jadi buku tamu itu luar biasa, sejarah gereja itu mencatat. Cuma sayang sampai Indonesia jadi buku nomor kado, itu ngawur saudara Indonesia. Bukan nomor kado, itu buku sakral. Ratusan orang menjadi saksi nanti. Jadi yang Maha Kudus juga menjadi saksi, tapi kita semua juga jadi saksi. Jadi janji yang belum tanda tangan nanti pulang tanda tangan untuk disimpan. Nah, kalau misalnya ini ngomong jelek saja, misalnya mereka ada apa-apa, harus ke Papua cari mereka. Oke, siap. Sudah jelas. Jadi istri masa muda itu bukan istri muda yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi suami harus setia sebagai teman sekutu dan istri seperjanjian. Ayat 15, lanjutkan pengantin lagi, baca ayat 15. Bukankah Tuhan yang esa? Ya. Maleakhi 2 ayat yang ke-15. Ya. Bukankah Tuhan yang esa? Ya. Bukankah Tuhan yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, lihat ini. Jadi yang Maha Kudus menjadikan laki perempuan itu dari daging dan dari roh. Terus apa yang dikehendaki oleh Maha Kudus? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Iya, bacakan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam pernikahan itu? Keturunan ilahi. Nah, perhatikan ibu bapak saudara-saudara. Yang menikah kita manusia, tapi yang Maha Kudus ikut punya anak. Keturunan ilahi, gak main-main. Maka itu pernikahan ini tidak boleh sembarang dan asal-asalan, karena Tuhan ikut punya anak. Dari mana Tuhan ikut punya anak? Perhatikan 2 kata, daging dan roh. Secara manusia kita punya fisik. Kalau suami istri bersatu secara fisik,
maka akan lahir bayi, dan itulah daging.